Shalom, kita akan merenungkan firman Tuhan hari ini dengan tema Tuhan adalah Gembalaku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca Alkitab dari Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Tuhan Gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah Gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ada lagunya? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Istilah gembala tidak asing lagi bagi kita. Gembala artinya penjaga. Dalam bahasa aslinya artinya roi, menjaga, menyertai. Bahkan bisa dikatakan rei yang artinya sahabat. Nah, jadi jika Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, hal ini menunjukkan bahwa betapa Daud sangat akrab. Daud sangat karib, intimate dengan Tuhan. Daud sangat dekat dengan Tuhan. Dia sudah memiliki banyak sekali pengalaman bersama dengan Tuhan. Ada suka, ada duka. Tapi dia bersyukur bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan dia. Tuhan selalu menolong dia dan tidak pernah meninggalkannya. Nah, gambaran sebagai gembala merupakan pengalaman pribadi dari Daud. Karena Daud pernah menjadi seorang gembala. Jadi Daud tahu benar bagaimana menjadi seorang gembala atau arti sebagai gembala. Sebagai anak bungsu dari 8 bersaudara, Daudlah yang diberikan tugas pekerjaan untuk menjaga kambing domba ayahnya yang bernama Isai. Jadi Daud tahu benar apa yang menjadi kebutuhan dari domba-dombanya. Daud tahu ketika dombanya sekalipun ratusan dan ada yang hilang, Daud tahu untuk mencarinya. Dia tahu ketika dombanya ada yang terluka, Daud pasti akan membalutnya. Daud tahu peka ketika ada domba-dombanya yang kelaparan, haus, Daud akan menggiring mereka, membawa mereka ke padang rumput untuk memuaskan mereka. Bahkan Daud rela memberikan nyawanya, rela untuk membunuh binatang-binatang buas yang ingin mengganggu domba-dombanya. Sehingga saat Daud berada dalam kesulitan, Daud tahu betul dia punya gembala yang sejati, yang sungguh-sungguh selalu mengasihi dia. Sehingga ia berkata, Tuhan adalah gembalaku. Apa alasan Daud berkata Tuhan adalah gembalaku? Alasan yang pertama adalah karena Tuhan selalu menyediakan apa yang menjadi keperluannya. Di dalam Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 3 dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau.
Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Arti kata menyediakan yaitu menyiapkan, mengadakan, mencadangkan. Jadi poin yang pertama, alasan kenapa Daud berkata Tuhan adalah gembalaku. Yang pertama, karena Tuhan selalu menyediakan. Menyediakan artinya menyiapkan. Selalu mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Selalu mencadangkan, jadi tidak akan pernah kehabisan. Selalu ada. Artinya Tuhan selalu punya cara untuk menolong Daud. Tuhan akan selalu menyediakan, bahkan punya persediaan yang banyak untuk memberikan apa yang dibutuhkan oleh Daud. Hal ini berarti Tuhan juga tahu dan punya cara untuk memenuhi segala keperluan kita. Tuhan tidak hanya mencukupkan kebutuhan kita secara jasmani, tetapi Tuhan juga memenuhi kebutuhan kita secara rohani. Ketika kita melakukan kesalahan, Tuhan akan mengarahkan kita untuk melakukan atau kembali kepada jalan yang benar. Tuhan menyediakan kebutuhan makanan, minuman, tetapi juga Tuhan dapat membalut kesedihan, membalut luka-luka yang sedang kita alami. Nah, kita masih ingat cerita tentang Nabi Elia. Ketika Nabi Elia ingin dibunuh oleh Isebel, oleh karena Nabi Elia berhasil mengalahkan 450 nabi-nabi Baal dari Ratu Isabel. Dan kemudian dia pergi bersembunyi di sungai Kerit. Oleh karena pada masa itu Tuhan tidak menurunkan hujan bagi bangsa Israel. Dan di sungai Kerit itulah Tuhan membuktikan pertolongannya kepada Nabi Elia. Tuhan mengirimkan burung gagak untuk memberikan mereka makan baik pagi maupun petang. Tuhan memberikan mereka roti dan daging sesuai dengan kebutuhan Nabi Elia. Begitu juga ketika seorang janda di Sarfat yang hanya memiliki segenggam tepung dan sedikit minyak. Ketika Nabi Elia datang kepadanya dan dia menyuruh untuk membuatkan roti kecil, dan setelah itu Tuhan memberkati janda ini dengan minyak dan tepung yang dimiliki tidak pernah habis selama-lamanya. Nah, dalam perjalanan Daud juga kerap kali mengalami yang namanya kekurangan, mengalami kelaparan. Apalagi saat-saat ia dikejar-kejar oleh Saul, dia berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan ketika ia tiba di Not, disitulah Tuhan menolong Imam Ahimelek, memberikan dia roti untuk dimakan oleh Daud. Juga istri Nabal yang bernama Abigail juga memperhatikan keperluan daripada Daud. Nah, disinilah kita melihat bahwa Tuhan itu punya banyak sekali cara untuk menolong. Jadi kita tidak perlu takut untuk kekurangan. Kita tidak perlu khawatir akan hidup ini. Yakinkan diri bahwa Tuhan akan selalu menyediakan yang kita perlukan. Kuncinya, kita harus benar-benar intim dengan Tuhan. Kita harus benar-benar dekat dengan Tuhan. Kita harus selalu berseru, berserah, dan meminta apa yang menjadi kebutuhan kita. Kita harus selalu melihat bahwa Tuhan sanggup melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pandemi yang sudah 1 tahun lebih benar-benar memporak-porandakan perekonomian di seluruh dunia. Ada banyak perusahaan-perusahaan yang gulung tikar atau tutup. Ada banyak restoran-restoran yang tidak bisa berfungsi lagi atau juga tutup.
Ada banyak orang-orang kehilangan pekerjaan, pendapatan merosot. Semua ini mungkin bisa saja membuat orang stres, bisa saja membuat orang gantung diri di bawah pohon tomat, atau minum baygon rasa jeruk. Tetapi bagi kita anak-anak Tuhan, kita selalu punya pengharapan di dalam Tuhan. Sekalipun masa pandemi ini, kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Terbukti sampai hari ini Tuhan memelihara kita, bukan? Tidak ada yang kelaparan, tidak ada yang mengalami penderitaan yang luar biasa. Tetapi sebaliknya, justru gereja kita bisa buka usaha. Semua ini membuktikan Tuhan itu bertanggung jawab. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk bersungut-sungut. Tidak ada alasan bagi kita untuk jauh dari Tuhan. Tetapi seperti Daud, semakin dia mengalami kesulitan, dikejar-kejar oleh Saul, jiwanya terancam, tapi ia semakin dekat dan berkata, Tuhan adalah gembalaku. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan sangat mengasihi kita, anak-anak kesayangannya. Itu poin yang pertama, alasan mengapa Daud mengatakan Tuhan adalah gembalaku. Alasan yang kedua, mengapa Daud mengatakan Tuhan adalah gembalaku? Alasan yang kedua adalah karena Tuhan selalu menyertai. Di dalam ayat yang keempat dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Tuhan selalu menyertai. Kata menyertai artinya mengiringi, menemani, ikut serta. Jadi dia bukan hanya di depan, dia bukan hanya di belakang, dia bukan hanya di samping, tapi Tuhan bersama-sama dengan kita, berjalan bersama-sama dengan kita. Ya, kita masih ingat cerita ilustrasi ya, mana ketika seorang bermimpi, dia berjalan bersama dengan Tuhan, ada dua pasang kaki yang berjalan di tepi pantai. Tetapi ketika di akhir perjalanan, orang ini melihat, kenapa tapak kakinya tinggal satu pasang? Seharusnya dua pasang. Kenapa tinggal satu pasang? Tetapi Tuhan berkata, saat itulah aku menggendong kamu. Saat itu aku sedang memeluk kamu. Saat itu aku ada bersama-sama dengan kamu. Hal ini membuktikan bahwa Tuhan sekali-kali pun tidak pernah meninggalkan kita. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Dalam bahasa Batak masih ingat? Unang mabiar, audo de batamu. Inilah janji Tuhan, bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita. Ketika dalam kesulitan, ketika dalam pergumulan yang berat, Tuhan tidak pernah membiarkan kita mengalami sendiri. Tapi Tuhan ada menanggung bersama-sama dengan kita. Kita harus kuat karena Tuhan ada bersama dengan kita. Ketika Daud mengalami dikejar-kejar oleh Saul, karena Saul begitu iri hati kepada Daud, karena Daud telah mengalahkan berlaksa-laksa dan Saul hanya mengalahkan beribu-ribu. Dan berkali-kali Saul ingin mencoba membunuh Daud dengan tombak yang dia punya. Tetapi Tuhan menghalaukan, Tuhan menjagai Daud. Sebaliknya, Daud punya 2 kali kesempatan untuk membunuh Saul. Tetapi Daud tidak melakukannya. Karena Daud menghormati Saul yang diurapi oleh Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan tahu cara yang terbaik untuk menjaga kita, menolong kita, memberikan
pikiran-pikiran terbaik bagi kita, dan Dia sama sekali tidak pernah meninggalkan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tidak seorang pun di antara kita yang tidak punya masalah. Tidak seorang pun yang kebal terhadap masalah. Pendeta sekalipun, Eporus sekalipun. Dan selama kita ada di dunia, akan terus ada masalah. Kecuali kalau kita sudah meninggal, baru tidak ada masalah. Makanya ada satu cerita ilustrasi ketika seorang ibu datang kepada pendeta. Dia katakan, "Bapak pendeta, tolong aku supaya Tuhan angkat masalahku." Lalu Pak Pendeta bilang begini, "Mari kita berdoa. Tuhan, saya berdoa cabutlah nyawa ibu ini." Wah, amin. Ibu ini kaget. "Loh, kenapa Pak Pendeta berdoa begitu?" Pak Pendeta berkata, "Karena hanya orang yang mati, hanya orang yang meninggal yang tidak akan punya masalah. Jadi kalau ingin tidak punya masalah, ya cepat-cepatlah pergi ke surga. Karena memang dunia ini tempat masalah. Yang tidak ada masalah itu ada di surga. Makanya kita harus mengejar yang namanya kekekalan. Karena kita sedang mempersiapkan diri kita untuk pergi ke tempat yang tidak ada kesulitan di sana. Nah, di masa COVID ini kita benar-benar mengalami pergumulan yang berat. Bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di Malaysia, tapi di seluruh dunia. Benar-benar mengalami kepedihan, kesedihan. Banyak orang-orang yang dikasihi meninggal, sahabat, orang tua, kepala rumah tangga, istri, anak-anak, bahkan ada yang satu keluarga. Benar-benar membuat hati pilu, benar-benar membuat kesedihan. Dan itu tidak bisa untuk mata melihat semua itu. Tetapi jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan adalah penghibur bagi kita. Tuhan adalah kekuatan bagi kita. Sehingga kalau sampai hari ini kita masih sehat, kuat, itu karena anugerah daripada Tuhan. Tuhan dalam firman-Nya dikatakan, Daud mengatakan, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman." Artinya Daud mau katakan, sekalipun aku harus mengalami yang namanya kematian, Tuhan adalah tetap menjadi pegangan dalam hidupku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, masalah apapun yang terberat yang kita alami sekarang, mungkin masalah di pekerjaan, mungkin masalah dengan rekan bisnis kita, mungkin juga masalah dengan bisnis kita, atau masalah di lingkungan kita, masalah di keluarga kita. Ingatlah, Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Serahkanlah semua kekhawatiran, semua pergumulan, semua kesulitan kita kepada Tuhan. Yohanes pasal 10 ayat 11 dia katakan, Tuhan tuh gembala yang baik. Nyawanya pun diberikan untuk anak-anaknya. Tuhan telah mengorbankan hidupnya untuk kita. Dia bersedia mati untuk kita. Bersedia menderita, dilukai, ditombak, dimahkotai duri, semua karena mengasihi kita. Kalau anaknya yang tunggal saja telah diberikan untuk kita, apalagi yang lain. Tuhan pasti akan menjamin, memberikan penyertaan-Nya senantiasa kepada kita. Marilah kita terus bergantung, berharap, berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Itu poin yang kedua. Mengapa Daud berkata Tuhan adalah gembalaku? Karena Tuhan selalu menyertai. Poin yang ketiga. Alasan Daud mengatakan Tuhan adalah gembalaku karena Tuhan selalu menopang. Ayat 6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Poin yang ketiga adalah karena Tuhan selalu menopang aku, menopang kita.
Kata menopang artinya mendukung. Kata menopang artinya menyanggah. Seperti bangunan yang ditopang oleh tiang yang kuat, maka bangunan itu akan menjadi kokoh. Begitulah juga ketika kita ditopang, didukung oleh Tuhan, maka kita pasti akan menjadi kuat. Tuhan akan selalu mencurahkan segala kebaikan-kebaikannya, kemurahan-kemurahannya kepada kita, senantiasa sepanjang hidup kita. Artinya, sekalipun Tuhan izinkan masalah, Tuhan izinkan pergumulan, tetapi juga Tuhan bertanggung jawab memberikan solusinya, memberikan jalan keluarnya. Jadi Tuhan tidak membiarkan kita seorang diri, karena Tuhan itu dekat. Dia tidak jauh, Dia ada dekat bersama dengan kita. Untuk itu, apapun yang menjadi kesulitan bagi kita, apa yang kita alami, jangan jauh daripada Tuhan. Justru semakin kita mengalami beban yang berat, kita harus semakin dekat dengan Tuhan. Lihatlah Daud, semakin dia punya masalah yang berat, dia bukan semakin jauh, tapi dia semakin dekat. Karena dia tahu tidak ada Allah lain yang seperti Tuhan kita. Dia adalah satu-satunya Allah yang luar biasa, yang mengerti akan kita, yang tahu keadaan kita, yang menerima kita apa adanya, bahkan selalu memberikan solusi kepada kita. Inilah mengapa Daud mengatakan, Tuhan adalah gembalaku. Ia selalu ada bagi kita. Nah, sekarang pertanyaannya bagi kita, sudahkah kita juga benar-benar menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidup kita? Sudahkah kita benar-benar menjadikan Tuhan yang utama di atas segala pekerjaan dan kesibukan kita? Sudahkah kita benar-benar mengandalkan Tuhan saat kita berada dalam kondisi yang terpuruk? Atau kita lebih memilih untuk mengandalkan orang-orang pintar? Kita lebih memilih untuk mengandalkan sosial media yang menguras waktu, menghabiskan begitu banyak waktu kita, sehingga kita tidak punya waktu sedikit pun kepada Tuhan. Kita harus ingat, kita tidak bisa berbuat apapun kalau bukan karena pertolongan Tuhan. Semua yang kita kerjakan akan menjadi sia-sia kalau bukan mengandalkan Tuhan. Kita hanya adalah tanah yang sangat terbatas, yang tidak mampu melakukan apa-apa. Untuk itu kita harus datang kepada Tuhan kita yang tidak terbatas, yang dapat melakukan segala sesuatu, bahkan yang belum kita pikirkan pun Tuhan sanggup melakukannya bagi kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita terus-menerus berjuang bersama-sama, semakin mencintai Tuhan lebih dari segalanya, sebagaimana Tuhan sudah mencintai kita lebih dahulu dengan memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus kita dengan darah yang sangat mahal. Bukan dengan barang fana, tetapi dengan darah anak domba Allah. Mari kita terus berjuang, memperbaiki hidup kita selama masih ada waktu. Kita harus benar-benar memikirkan untuk hal-hal yang kekal. Hidup di dunia ini hanya sebentar. Paling lama kalau Tuhan berkenan mungkin 70-80. Puji Tuhan kalau ada yang 90. Tapi zaman sekarang sudah jarang. Ada banyak polusi udara. Ada banyak racun-racun yang menggerogoti tubuh. Tetapi yang untuk selama-lamanya, itulah hidup yang kekal. Itulah yang harus kita pikirkan. Bagaimana supaya aku ada bersama dengan Dia nanti ketika Tuhan memanggilku. Makanya kita harus menjadikan Tuhan selalu menjadi gembala bagi kita.
jangan tinggalkan Tuhan. Jangan jadikan Tuhan urutan yang kesekian. Jadikan Tuhan urutan yang pertama dalam hidup kita. Maka Tuhan pasti akan buka jalan selebar-lebarnya bagi kita. Tuhan akan menyediakan yang kita perlukan. Tuhan akan selalu menyertai kita. Dan Tuhan akan selalu mendukung, memotivasi kita, menghibur kita, memberikan jalan keluar bagi kita, dan akan selalu bersama-sama dengan kita. Marilah kita semuanya semakin sadar diri, kita tidak bisa buat apa-apa tanpa Tuhan. Untuk itu, hanya kepada Tuhanlah kita berserah, kita bermohon, kita mengandalkan Dia, maka Tuhan pasti akan memberkati semua rancangan-rancangan kita, semua masa depan kita, semua apa yang kita perlukan saat ini. Mungkin teman hidup, mungkin pekerjaan yang tetap, mungkin ingin kembali pulang bersama keluarga. Tuhan tahu yang kita perlukan. Datang kepada Tuhan, Tuhan akan jawab lebih yang kita pikirkan. Biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Ada 3 poin yang kita pelajari hari ini, yaitu 3M. Tuhan akan menyediakan, Tuhan akan menyertai, Tuhan akan menopang. Biarlah kebenaran firman Tuhan menjadi berkat bagi kita menjadi pelaku firman Tuhan, dan Tuhan memberkati. God bless.